Ratusan kendaraan pribadi roda 4 hingga sore hari ini mendominasi masuk ke area Pelabuhan Merak, Banten untuk diberangkatkan menuju Pelabuhan Bakauheni. Bagaimana kondisi arus mudik via laut di sejumlah pelabuhan? Sudah ada rekan kami Rona Marina dari Pelabuhan Merak, Banten dan Arbida Dono Semito dari Pelabuhan Bakauheni. Kita ke Rona terlebih dahulu. Rona, selamat sore. Bagaimana dengan kondisi di Pelabuhan Merak hingga sore hari ini? Ya baik Reza, memang hari ini merupakan prediksi dari puncak arus mudik Lebaran 2024 yang sudah diumumkan oleh PT ASDP beberapa waktu yang lalu. Dari situasi terkini di Pelabuhan Merak, ini juru kamera Adi Nugroho akan menunjukkan kepada Anda terkait dengan kondisi Pelabuhan Merak terkini. Ini dapat dilihat di layar kaca bahwa kendaraan-kendaraan yang sedang berbaris ini merupakan kendaraan yang akan menuju boarding atau menunggu boarding untuk masuk ke dalam kapal. Sedangkan untuk kendaraan yang saat ini berada di trek dan berbaris secara rapi ini juga sedang menunggu untuk segera masuk ke kapal, yang mana mereka sudah memegang tiket masing-masing untuk nantinya tinggal di-scan saja dan akhirnya bisa masuk ke kapal. Karena memang masyarakat yang datang itu kebanyakan mereka membeli tiket secara daring atau secara online di aplikasi Verizi. Dan tadi kepadatan ini juga tampak di kilometer 98, di mana ini adalah kilometer tol Merak, yang mana ketika kami menyusuri tol Merak kilometer 98, tadi kami masuk, kemudian hingga kilometer 93 pun kepadatan arus kendaraan roda 4 yang didominasi oleh kendaraan pribadi ini juga masih mengular hingga keluar dari kilometer 98. Dan memang arus kendaraan yang menuju ke Pelabuhan Merak ini juga masih terus padat hingga hari ini. Dan ketika tadi kami melihat di sekitar jarak 1 km dari Pelabuhan Merak, ini tampak ada penyekatan dari pihak kepolisian, yang mana ada sekitar 2 hingga 3 petugas kepolisian yang sempat memberhentikan kendaraan-kendaraan yang mana mereka datang dari arah lain untuk masuk ke Pelabuhan Merak. Di mana hal ini adalah dilakukan untuk mengantisipasi adanya penumpukan kendaraan roda 4 di dalam area Pelabuhan Merak. Nah, Reza, untuk mengetahui terkait dengan seperti apa sebetulnya antusias penumpang untuk mudik kali ini dan mengapa mereka menggunakan kapal, saja kita coba cari ya penumpang yang akan segera berangkat ke Pelabuhan Bakauheni namun masih menunggu antrian. Dan ini dapat dilihat bahwa antriannya masih lumayan panjang hingga pintu masuk depan Pelabuhan Merak begitu. Nah, coba kita tanya, ini ada seorang bapak-bapak nih. Selamat sore Pak. Selamat sore. Iya, Pak, dengan Bapak siapa Pak? Dengan Respan. Iya, Pak Respan, ini sudah berapa lama sih Pak nunggunya hari ini untuk segera boarding ke kapal? Tadi kita kena macet di Cilegon Barat jam 7 pagi. Masuk sini jam 3. Luar biasa macetnya. Jadi sekitar 7 jam lebih ya Pak ya. Tadi dari mana Pak? Posisi kita dari Pasar Rebo. Berangkat jam 5 pagi. Jakarta Timur, Pasar Rebo. Nah Pak, kenapa tahun ini milih mudik naik kapal Pak? Kita milih lewat darat karena kalau lewat naik pesawat tujuan kita ke Bengkulu, itu tiketnya arus baliknya udah habis. Mau nggak mau kita pilih jalan darat. Mumpung Lebaran min berapa ini, min 4 ya. Jadi masih ada waktu untuk dalam perjalanan, walaupun menempuh besok pagi baru nyampe. Nah, ini bareng dengan keluarga ya Pak ya? Ya. Ini beli tiket ini secara online apa langsung Pak? Saya kalau transaksi semuanya online. Seminggu sebelum pemberangkatan saya beli. Lebih mudah ya Pak ya? Lebih mudah, tanpa ribet kan. Kalau mungkin kalau di sini kan masih ada tuh, di Indomaret kan bisa. Tapi kan prosesnya lama. Baik, terima kasih banyak Pak Respan bersama dengan keluarga. Hati-hati di jalan ya Pak ya. Semoga selamat sampai tujuan. Selamat pagi Bu. Ya. Nah, itu tadi wawancara kami dengan salah satu penumpang yang mana memang pembelian tiket secara daring atau online ini lebih mempermudah masyarakat ya, meskipun masyarakat menunggu sejak pagi hari tadi lebih dari 6 jam mereka menunggu untuk segera boarding ke kapal karena memang kepadatan dari arus mudik ini memang diprediksi puncaknya pada hari ini. Selain itu juga dari Kakor Lantas Polri dan juga pihak dari Ditjen Kementerian Perhubungan, Dirjen Hubdan Kementerian Perhubungan ini menyarankan agar masyarakat yang ingin mudik ini tidak membawa barang berlebihan, terutama bagi mereka yang menggunakan kendaraan roda 2 untuk mudik menggunakan dengan kapal. Demikian Reza.
Baik, dari Pelabuhan Merak kita langsung ke Pelabuhan Bakauheni. Arbida, sudah berapa banyak pemudik dari Merak yang tiba di Bakauheni sejauh ini? Baik, selamat sore Reza dan juga pemirsa. Untuk kondisi dan juga situasi di Pelabuhan Bakauheni sendiri, ini berdasarkan pantauan dari kami terlebih dahulu di Metro TV di Pelabuhan Bakauheni, ini terpantau volume kendaraan kian meningkat ya. Apalagi hari ini diprediksi menjadi puncak arus mudik yaitu di tanggal 6 dan 7 April 2024. Ditambah juga pemirsa, volume yang kian meningkat ini mengingat hari ini sudah memasuki hari libur dan diprediksi ini volumenya akan terus meningkat. Berdasarkan data terbaru yang kami dapatkan dari pihak ASDP Pelabuhan Bakauheni terkait dengan jumlah penumpang dan juga jumlah kapal yang melaju dari Pelabuhan Bakauheni ke Pelabuhan Merak, ini ada sebanyak 32 kapal yang beroperasi dengan 126 trip perjalanan dalam sehari, di mana data tersebut terhimpun 1 kali 24 jam dari tanggal 5 sampai dengan 6 April 2024. Adapun juga jumlah penumpang ini ada sebanyak 51.900 penumpang yang sudah diseberangkan dari Pelabuhan Bakauheni menuju ke Pelabuhan Merak, di mana angka ini naik cukup drastis, cukup signifikan dibandingkan satu hari sebelumnya yang hanya sebesar 39.151. Angka lainnya yaitu jumlah kendaraan pun pada hari ini adalah 9.567 kendaraan yang diseberangkan dan juga naik dibandingkan satu hari sebelumnya yang hanya 7.800, di mana angka naik ini sesuai prediksi yang diprediksi bahwa angka-angka tersebut, jumlah tersebut memang naik pada saat puncak arus mudik di tanggal 6 dan 7 April 2024. Bahkan pemirsa, kenaikan atau melonjaknya volume kendaraan dan jumlah penumpang ini juga akan terjadi tidak hanya pada puncak arus mudik, namun hingga tanggal 8 April 2024. Yang seperti kita ketahui bahwa 8 April 2024 ini sudah mulai memasuki hari cuti bersama atau sudah dimulainya cuti bersama di tanggal 8 April 2024. Dan terdata akumulasi total dari jumlah penumpang maupun juga jumlah kapal yang diberangkatkan dari Pelabuhan Bakauheni menuju ke Pelabuhan Merak dimulai sejak masa angkutan lebaran, yaitu dimulai dari tanggal 31 Maret hingga tanggal 6 April 2024. Ini ada total untuk penumpang sendiri 203.896 jumlah penumpang dengan kendaraannya adalah total 45.145 kendaraan dari 31 Maret hingga 6 April. Namun angka ini dibandingkan tahun kemarin ini lebih turun dibandingkan lebaran tahun 2023 dengan periode yang sama. Sementara itu pemirsa, dari pihak ASDP sendiri untuk menghindari adanya penumpukan penumpang ini juga melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah dengan menambahkan total 66 kapal terdiri dari 60 kapal reguler dan 6 kapal eksekutif untuk menghindari penumpukan penumpang yang dioperasikan dalam periode mudik lebaran. Selain itu pemirsa, dari pihak ASDP juga ini memberlakukan pembatasan pembelian tiket dengan radius larangan sehingga Anda hanya bisa membeli tiket dengan jarak sejauh 4,24 km dari titik tengah Pelabuhan Bakauheni terluar. Untuk Pelabuhan Merak sendiri sejauh 4,74 km dari titik tengah Pelabuhan Merak terluar. Dan diimbau juga bagi Anda pemirsa untuk membeli tiket ini satu hari sebelum perjalanan sehingga Anda juga bisa menghindari adanya calo-calo yang berniat jahat dan juga untuk menghindari potensi kerugian yang akan Anda alami di dalam perjalanan Anda. Kemudian pemirsa, di sisi lain juga ada rekayasa lalu lintas seperti delay system di kilometer 20B, kemudian ada delay system di pos terpadu Gayam juga yang dimana rekayasa lalu lintas tersebut ini digunakan untuk mengantisipasi adanya kepadatan di Pelabuhan Bakauheni. Dan berdasarkan pantauan dari kami juga pemirsa, dari kantung-kantung parkir tadi kami di Metro TV memantau dari dermaga 7, kemudian dermaga 1, kemudian dermaga 2, memang ini sudah ada beberapa antrian di kantung-kantung parkir dermaga-dermaga tersebut. Namun bisa dikatakan kepadatannya masih belum signifikan dan bisa dibilang bahwa arus lalu lintas di sini pun juga masih ramai lancar begitu. Namun tetap diprediksi bahwa dari volume kendaraan setiap harinya akan terus kian meningkat mengingat ini sudah memasuki puncak arus mudik. Dan bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan menggunakan transportasi laut, salah satunya juga melalui Pelabuhan Bakauheni, ada beberapa fasilitas yang juga sudah disediakan dari pihak ASDP, dari pihak Pelabuhan Bakauheni sendiri untuk tentunya melayani para penumpang dan juga pemudik. Di sisi lain, ini beberapa fasilitasnya adalah
ASDP ini akan mengoperasikan sebanyak 11 tiket untuk kendaraan roda 2, kemudian 22 loket tiket untuk kendaraan roda 4, dan juga ASDP ini sudah membangun tenda bagi para kendaraan motor roda 2 agar dapat lebih nyaman menunggu antrian di dermaga di Pelabuhan Bakauheni. Dan juga ada himbauan bagi Anda untuk selalu menjaga kesehatan Anda dan membeli tiket melalui pembelian online melalui aplikasi Verisi, karena di Pelabuhan Bakauheni tidak lagi melayani pembelian tiket secara offline. Maka dari itu pemirsa, hati-hati di jalan bagi Anda yang mudik dan jaga kesehatan bagi Anda dan keluarga. Kembali ke studio. Reza. Baik, terima kasih Arbida dan Rona atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali teman-teman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.